Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Nama saya Asnari dengan NIM 11101901119. Saya Ibu Intan Cahaya dengan NIM 11111909. nama saya Linda Melinda Fiani dengan nomor mahasiswa 111901792. saya Sukacita Dewi, NIM saya 1190299. Nama saya Clarissa Faradita, NIM saya 1119114. Bab 1 pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Teknologi membawa pengaruh yang cukup besar pada dunia pendidikan dan dunia bisnis. Salah satunya bentuk teknologi itu adalah komputer. Hal ini disebabkan karena komputer merupakan alat yang paling dibutuhkan oleh suatu perusahaan dapat membuat data lebih cepat, akurat, serta tepat waktu, dan juga menghemat uang penyimpanan sehingga mempermudah pengarsipan dan pengambilan data kembali. Begitu besar manfaat sistem komputer menjadikan makin maraknya software bisnis yang telah dikembangkan. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengusulkan pengolahan data akuntansi menggunakan aplikasi akuntansi jasa rental sewa mobil Raja Wali dengan mengambil judul pengolahan data akuntansi keuangan pada rental sewa mobil Raja Wali menggunakan gaya akuntif versi 6.0. Maksud dan tujuan. Maksud pembuatan penulisan tugas akhir ini yaitu 1. Untuk mengimplementasikan aplikasi Zahir dalam kegiatan transaksi dan laporan keuangan di rental sewa mobil Raja Wali. Untuk 2. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Universitas Bina Sarana Informatika. 3. Menghasilkan laporan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat diberikan kepada pemilik perusahaan. 4. Untuk mengetahui mekanisme sistem informasi akuntansi menerima penerimaan kas dan pengeluaran kas di rental sewa mobil Raja Wali. 5. Untuk mempermudah dalam penyajian informasi mengenai penerimaan kas pada rental sewa mobil Raja Wali. Sedangkan tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma 3 jurusan Sistem Informasi Akuntansi pada Universitas Bina Sarana Informatika. Ke pengumpulan data. Penulisan menggunakan beberapa metode yaitu 1. Peninjauan langsung dalam kurung observasi. Pada metode ini, penulis melakukan peninjauan langsung pada Bapak Wijaya sebagai admin keuangan untuk mendapatkan penjelasan mengenai kegiatan transaksi operasional yang berlangsung pada rental sewa mobil Raja Wali. 2. Wawancara atau interview merupakan suatu metode yang menggunakan proses tanya jawab secara langsung dengan Bapak Wijaya dengan sistematis mengajukan beberapa pertanyaan yang penulis siapkan kepada pihak yang bersangkutan. 3. Studi pustaka atau library. Penulisan pelajari dengan maksud untuk mendapatkan teori-teori dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan pokok bahasan sehingga mempermudah penulis dalam menyusun tugas akhir. Ruang lingkup dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menjelaskan ruang lingkup laporan keuangan pada rental sewa mobil Raja Wali yang dimulai dari data transaksi sebesar bulan, mencatat transaksi secara manual, pencatatan
Pengertian konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan rumusan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh kesatuan analisis pandangan dan pendapatan baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukan. Menurut Yusuf, akuntansi dapat didefinisikan menjadi dua bagian. Yang pertama, definisi dari sudut pemakai, yaitu suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Yang kedua, definisi dari sudut pandang proses kegiatan, yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisis data suatu entitas. 2.2 Peralatan pendukung. Teori tentang peralatan pendukung yang digunakan dalam era yang sudah serba canggih ini, teknologi juga memasuki dunia akuntansi yang bertujuan untuk mempermudah proses pembuatan laporan-laporan pada tiap instansi atau perusahaan yang menggunakan beberapa program aplikasi dalamnya. Contohnya, Zahir Accounting. Menurut Yuswanto dan Hanafi, Zahir Accounting merupakan software akuntansi yang dibuat secara terpadu. Zahir Accounting 6.0 merupakan investasi tepat sasaran yang sangat efisien. Pelanggan cukup membayar apa yang akan ia butuhkan dan gunakan saja. Dengan berbagi itu, Zahir 6.0 adalah solusi pilihan yang dapat dalam mengelola bisnis menurut Muhammad Ismail. Bab 3. Pembahasan 3.1 Tinjauan perusahaan. PT Siakar adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang menjual perlengkapan atribut partai dan umum. Bapak Wijaya selaku perintis dan pendiri telah mengelola dengan baik usaha pada mulanya hanya sebuah toko yang kemudian akhirnya dikukuhkan sebagai suatu badan usaha yang bernama PT Siakar pada bulan Maret 2020. PT Siakar yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat merupakan usaha rental yang menyewakan dan menjual mobil seperti Honda CR-V, Honda Jazz, Toyota Avanza, Cruz, dan Toyota Innova. Adapun visi dari perusahaan ini adalah menjadi bagian penting dalam masyarakat dan mampu bersaing menjadi terbaik, profesional, dan terpercaya. Misi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan yang mampu memenuhi sebuah kebutuhan pelanggan, baik itu perorangan, institusi, ataupun perusahaan, tetap menjadi perusahaan yang amanah. 3.2 Tinjauan strategis. Persaingan dalam dunia bisnis dewasa ini semakin ketat. Telah banyak perusahaan yang berdiri di antara siapa, sehingga untuk mewujudkan dalam persaingan di era milenial ini, perusahaan terkait dituntut dapat melakukan pekerjaan seefektif mungkin agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak menggunakan penginputan secara manual seperti PT Siakar yang menyebabkan tidak terorganisasinya pencatatan dan sering terjadinya kesalahan setiap transaksi yang dilakukan. Contohnya transaksi yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, dan penyewaan. Padahal dokumen-dokumen itu sangatlah penting dalam perusahaan tersebut. Ini adalah Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya. Profil perusahaan PT Siakar. Berikut datanya. Dengan nama perusahaan PT Siakar, alamat perusahaan Jalan Bekasi Raya nomor 20, Negara Indonesia, Kota Jakarta, kode pos 1299990, telepon atau fax 021 1480 1122, slice 021 840 1121, email siakar@gmail.com, website siakar.com. Periode akuntansi Januari sampai dengan Desember 2019. PT Siakar menerapkan kebijakan sebagai berikut. 1. Periode akuntansi tahunan, di mana 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kedua, menggunakan satuan mata uang rupiah. Ketiga, menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Keempat, setiap pembelian barang dari vendor dibayar melalui kas atau bank. Kelima,
Setiap penjualan tunai atau kredit diterima pembayaran melalui kas atau bank. 6. Pembelian kredit disertai uang muka minimal 15%. 7. Penyusutan harta tetap dihitung dengan metode garis lurus. Berikut langkah-langkah pembuatan data perusahaan baru. Dapat kita lihat di slide. Tampilan awal dari Zahir Accounting 6. Selanjutnya, klik membuat data baru. Kemudian, klik lanjutkan. Setelah itu, masukkan periode akuntansi yang diinginkan. Kemudian, klik lanjutkan. Lakukan pengecekan ulang data, lalu klik proses. Pilih bidang usaha, pilih perdagangan umum. Kemudian, klik lanjutkan. Akan tampil sebuah pertanyaan seperti yang ada di slide. Maka kita klik ya. Dan akan tampil lagi pesan mengenai fasilitas password seperti yang ada di slide. Maka kita klik OK. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaturan data mata uang lokal. Setelah dipilih, kita klik lanjutkan. Lakukan pengaturan data mata uang asing. Klik lanjutkan. Dan kita akan masuk pada pengaturan awal Zahir Accounting. Di slide ini juga terdapat data-data pemasok, supplier, karyawan. Kita akan membuat data itu dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, yang pertama, buat data harta tetap. Daftar harta tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, Avanza, kelompok kendaraan, CRV kendaraan, Innova kendaraan, Jazz kendaraan, komputer peralatan, meja komputer peralatan. Dan berikut tampilan setelah direkam. Terus selanjutnya, buat data kelompok produk. Untuk membuat kelompok produk, buatlah data satuan pengukuran terlebih dahulu, yakni HR hari dan unit. Data kelompok produk PT Siakar adalah sebagai berikut, seperti pada tampilan tabel di bawah. Lalu ketika sudah direkam, tampilan akhir data kelompok produk, klik OK, seperti gambar di bawah ini. Setelah membuat data kelompok produk, selanjutnya buat data produk. Data produk dalam PT Siakar adalah sebagai berikut, seperti tabel di bawah ini. Masukkan data produk secara lengkap, sekaligus membuat kelompok barang dari produk tersebut. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini, lalu klik rekam. Buat saldo awal akun. Berikut data saldo awal akun pada tabel di bawah ini. Lakukan pengisian nominal, lalu klik rekam. Awal utang usaha. Berikut tampilan setelah semua data saldo awal utang usaha diinput, lalu kita klik rekam. Dan selanjutnya juga ada saldo awal persediaan. Berikut tampilan setelah kita input dan kita klik rekam. Kas keluar dokumen 1 dibayar sewa kantor. Cara inputnya, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar, klik baru, lalu lakukan penginputan data, klik rekam. Saya akan melanjutkan, yaitu dokumen 4, mendapat biaya dari penjualan mobil Innova. Setelah itu, lakukan pengisian data, kemudian klik rekam. Dokumen yang kelima yaitu mendapatkan biaya sewa dari pelanggan baru mobil Avanza selama 1 hari. Setelah itu, lakukan pengisian data, kemudian klik rekam. Dokumen ke-6 yaitu penjualan secara kredit. Lakukan sesuai yang di bawah, terus lakukan pengisian data, kemudian klik rekam. Dokumen ke-7
pembelian secara kredit. Lakukan pengisian data, kemudian klik rekam. Dokumen ke-8, bayar gaji bulan Januari 2020. Lakukan pengisian data, kemudian klik rekam. Ini adalah hasil pencatatan dari PT Siakar periode tahun 2019. Ini ada buku besarnya, bisa kita lihat sendiri ya. Terus ada daftar jurnal juga. Bab 4, penutup. 4.1 Kesimpulan. PT Siakar merupakan sebuah perusahaan rental di mana dalam pengolahan data pembelian dan penjualannya masih menggunakan sistem manual dan belum terkomputerisasi berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya. Maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengolahan data menggunakan Zaire Accounting 6.0 secara penggunaannya mudah dioperasikan. 2. Pencatatan laporan keuangan pada PT Siakar masih secara manual dengan menggunakan software Zaire Accounting 6.0 lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami. 3. Penggunaan Zaire Accounting 6.0 dapat menjadi alternatif pemecahan masalah dalam pengolahan data yang ada dan diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan, baik kesalahan dalam proses pengusutan maupun kesalahan dalam proses perhitungan yang dilakukan oleh untuk memudahkan dalam pencarian data dan untuk menyimpan data lebih aman. 4.2 Saran. Dalam penggunaan software accounting diperlukan ketelitian dan kedisiplinan dari pemakai, terutama dalam hal memasukkan data hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan sehingga keluaran yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 2. Pemakai sebaiknya memiliki pengetahuan tentang dasar akuntansi dan komputer agar pengguna dapat mengoperasikannya secara teratur dalam pengambilan keputusan. 3. Sebaiknya perusahaan mengadakan pelatihan untuk mengenalkan program Zaire Accounting agar lebih efektif, efisien dalam menggunakannya. Sebaiknya dicantumkan nomor invoice untuk penerimaan. Presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.